Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahminan Ritonga dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dari dosen pengampu Bapak Dr. Haji Bakhtiar Nasution MPDI dengan mata kuliah kurikulum dengan judul Silabus dan RPP. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang silabus. Adapun silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran, tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Kemudian adapun langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengkaji SK dan KD mata pelajaran sebagaimana tercantum pada daftar isi. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran, yang menunjang pencapaian KD. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental, fisik dalam rangka pencapaian KD. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Kemudian yang kelima, menentukan jenis penilaian. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dalam bentuk tertulis. Kemudian yang keenam, menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu merupakan perkiraan waktu terata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh siswa yang beragam. Yang terakhir, yang ketujuh, yakni menentukan sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian. Kemudian adapun manfaat silabus. Silabus bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut mulai dari perencanaan, pengelolaan, kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian. Adapun isi silabus ada 10 macam. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Yang ketiga, kompetensi inti. Yang keempat, kompetensi dasar. Yang kelima, tema yakni khusus SD, MI, SDLB, paket A dan lain-lain. Yang keenam, materi pokok yakni memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan dan sesuai yang ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, pembelajaran yakni kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedelapan, penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. Yang kesembilan, alokasi waktu. Yang kesepuluh, sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. Adapun prinsip-prinsip pengembangan silabus. Yang pertama, secara ilmiah, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Cakupan kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional dan spiritual peserta didik. Kemudian yang ketiga, sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsistensi. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, kecukupan. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang ketujuh, fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang terakhir, yang kedelapan, menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, kognitif, afektif, psikomotor atau sesuai dengan esensi mata pelajaran masing-masing. Kemudian pembahasan kita yakni pengertian RPP.
Adapun rencana pelaksanaan pembelajaran, yakni RPP, adalah rencana yang mengembangkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dalam dasar yang ditetapkan dalam standar isi yang dijabarkan dalam silabus. Tujuan dan fungsi RPP. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Adapun unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP, ada 4 macam. Yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup atau life skills sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Yang keempat, penilaian dan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Kemudian, pedoman pada prinsip pengembangan RPP. Secara umum dalam mengembangkan RPP harus berpedoman pada prinsip pengembangan RPP, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi yang direncanakan dalam RPP harus jelas, konkret, dan mudah dipahami. Yang kedua, RPP harus sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, RPP yang dikembangkan sifatnya menyeluruh, utuh, dan jelas pencapaiannya. Yang keempat, koordinasi dengan komponen pelaksana program sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Mungkin yang terakhir ini adalah pedoman prinsip pengembangan RPP termasuk dari kesimpulan, dan saya selaku mahasiswa Staidinia atas nama Sahminan Ritonga Prodi PAI mengucapkan ribuan terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.